Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sedang ada di sawah ya, yang melakukan pemanenan ya. Kali ini Mamang Tani mengecek hasil panen bibitan Inpari ya, Inpari 32 yang diberikan pemerintah ya. Ini adalah hasilnya seperti ini ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani lagi melakukan pemanenan padi Inpari 32 ya. Memanennya sendiri masih manual ya, seperti ini ya. Temani si Akang ya, seperti ini ya. Kita masih menggunakan teknik lama ya, karena memang di sini wilayahnya berundak-undak ya, masih menggunakan arit ya. Seperti ini ya prosesnya. Kita ini lakukan di sore hari ya, seperti ini. Untuk padi Inpari 32 nya mungkin ini adalah penanaman pertama Inpari 32 di wilayah Mamang Tani, khususnya buat Mamang Tani ya. Kalau untuk umumnya, untuk rekan-rekan petani lainnya di wilayah Mamang Tani kurang mengetahui ya. Untuk Inpari sendiri yang diberikan oleh pemerintah hasilnya seperti ini ya. Untuk tanamannya di wilayah Mamang Tani, perawatannya setelah kita melakukan pemberian insektisida sampai 3 kali dan fungisida beserta pemberian KCL ya 2 kali ya, dan Kalimaxtop, seperti ini hasilnya ya. Kalau untuk hawar daunnya terhindar ya, cuman di sini walang sangitnya yang tidak kuat ya, karena memang Mamang Tani sendiri menanam padinya itu paling terakhir ya. Yang lain sudah panen ya, sudah hijau kembali ya, ditumbuhi rerumputan. Mamang Tani baru panen ya, jadi burung pipitnya pun tidak tahan ya. Ini Mamang Tani habis melakukan pengambilan jaring ya, yang Mamang Tani pasang ya, untuk mengurangi burung emprit ya, burung pipit. Nah, ini adalah pelaksanaannya, kita pemanenan ya, seperti ini ya. Ini kita lakukan di sore hari ya. Dan memang untuk melakukan proses di sini, kalau untuk merontokkan padinya itu menggunakan manual ya, atau gebotan. Kalau di sini bilangnya gebotan ya, untuk supaya membersihkan juga bulir-bulir padi ya, supaya rontok ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya untuk padinya. Ini tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk juga ya kalau untuk penanaman di sini. Kalau kemarin itu Mamang Tani melakukan penanaman padi itu beli di toko pertanian ya, lupa Mamang Tani namanya ya. Nah, tapi untuk ketinggiannya memang tinggian tahun kemarin ya, untuk anakannya pun ya, kalau ini sedikit kurang ya. Cuman kalau untuk bulirnya full ya, panjang-panjang ya. Kalau kemarin itu pendek-pendek serta rawan roboh ya. Nah, ini anakannya kurang. Memang di wilayah Mamang Tani ini tanahnya itu memang tanah terasering ya, seperti ini, tak ada hujan ya. Ini adalah lahan yang kemarin Mamang Tani lakukan penanaman cabai CMK ya, seperti ini ya. Setelah penanaman CMK langsung diratakan dan ditanami padi seperti ini ya. Ini yang tidak tahannya masalah burung empritnya ya di wilayah Mamang Tani. Walaupun sudah dijaring ya, diberikan jaring, hanya meminimalisir ya. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk hawar daunnya aman, karena memang kemarin itu Mamang Tani dapat dari penyuluh ya, PPL wilayah Mamang Tani, diberikan insek ya dan funginya itu untuk mengurangi hawar daun atau kresek itu Riosol ya, menggunakan fungisida Riosol, pemberian sampai 3 kali ya, di usia kurang lebih 55 hari ya, karena memang telat sedikit ya, karena kita melihat efek daripada pemberian pupuk awal ya, berupa Posca dan urea ya. Hasilnya seperti ini ya, tidak terlalu buruk ya, dan tidak cukup baik yang menurut Mamang Tani untuk anakannya ya. Di wilayah Mamang Tani seperti ini ya, cuman beberapa helai saja.
ya, tidak terlalu banyak ya, tapi untuk bulirnya full dia ya, mengisi full ya, sampai panjang ya, berkisar di kurang lebih 15 sentian lebih ya untuk bulirnya ya, seperti ini ya, bisa disimak ya. Nah, ini Mamang Tani lakukan ya penanaman ini di bulan Januari ya, tanggal 4 setelah pindah tanam dari pembibitan itu tanggal 4 ya. Dan sekarang kurang lebih di hampir 100 harian kurang sedikit ya, karena memang ini terpojok ya, wilayah Mamang Tani terpojok karena yang lain sudah melakukan pemanenan. Jadi burung empritnya atau hamanya ini condong ke wilayah sini ya, seperti ini ya, kita kumpulkan. Dan untuk hasilnya sendiri ya, kita bisa simak seperti ini ya, bawah juga sudah mulai melakukan pengaritan ya, seperti ini tuh, lihat ya di atas ini banyak burung empritnya ya. Nah, Mamang Tani review ya, kalau untuk hasil ya seperti ini ya, untuk hasil daripada Inpari 32 untuk di wilayah Mamang Tani ya. Untuk bulirnya panjangnya lumayan ya, berkisar 15 sampai 20 lebihan ya. Kalau untuk tanamannya tidak banyak ya anakannya. Cuman Mamang Tani garis bawahi di sini, Mamang Tani menggunakan teknik tradisional ya, masih tanpa sekat ya, langsung saja ya, tanpa sekat ya, tanpa untuk teknik jajar sama jajar ya, seperti ini ya, atau ditaplak ya, istilahnya dicaplak, atau menggunakan alat belum kita gunakan karena masih ada SDM ya, masih banyak SDM, kita manfaatkan yang ada ya, seperti itu. Nanti Mamang Tani kedepannya akan melakukan pemberian sekatan juga ya, karena memang kalau untuk Inpari sendiri ya, biasanya dengan cara ditaplak ya, bagus dia anakannya, atau bisa terkena sinar matahari ya. Kalau ini kita full di sini ya untuk penanamannya, tanpa sekatan ya, atau rongga udara ya, rongga matahari yang bisa masuk, kita fullkan saja seperti ini ya. Masih tekniknya teknik tradisional seperti ini ya. Seperti ini kalau penampakan di atas, ini luasnya kurang lebih di 4.500 ya yang kita tanami segitu ya. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, tidak terlalu banyak. Kalau kemarin Mamang Tani iya tanam varietas Ciherang ya, itu anakannya lumayan banyak ya, cukup besar ya. Cuman kendalanya dia tinggi serta rawan roboh, dan untuk hasil padinya itu agak sedikit pendek ya. Ini sedikit, tapi untuk panjang bulirnya ini lumayan panjang ya dibandingkan kemarin ya, seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Kita melakukan pemanenan ya. Perawatannya tadi pertama kita melakukan insektisida ya, pemberian insektisida sebanyak 3 kali. Terus pemberian fungisida yang dibarengi fungisida ya 3 kali juga, serta melakukan pemberian pupuk cair lewat atas ya, spray di usia kurang lebih di 70 harian ya, pas pengisian bulir ini ya. Hasilnya seperti ini ya, bisa disimak oleh kawan-kawan ya. Kalau untuk anakan tanpa pemberian sinar matahari atau full ya, kita tanpa sekatan seperti ini, hasilnya tidak terlalu banyak anakan ya. Nanti kita coba ke depannya atau penanaman selanjutnya itu kita akan coba melakukan pentaplakan ya, atau kita kasih ruang untuk rongga cahayanya supaya masuk, karena memang ini terlalu padat ya untuk Mamang Tani. Cuman di sini untuk pekerjaannya sudah biasa seperti ini kita terapkan ya. Insya Allah untuk hasilnya nanti kita update kembali. Untuk tonasenya dapat berapa ya, untuk kuintalnya dapat berapa. Nah, kali ini Mamang Tani hanya melakukan video tentang pemanenannya yang manual ya, menggunakan parang atau arit ya. Di sini menggunakan seperti itu, teknik manual ya, seperti ini ya.
belum menggunakan permesinan ya, karena kita SDM masih ada ya, seperti itu. Kita pertahankan yang biasa saja ya. Sekian dulu ya channel Mamang Tani ya, untuk pembahasan kali ini bagaimana kita teknik pemanenan secara tradisional di wilayah Mamang Tani dengan memanen padi Inpari 32. Sekian dari channel Mamang Tani, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan tetap terus support channel Mamang Tani. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.